Halo, jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Banyak sekali yang tanya, Mas, router atau access point apa yang wifi-nya bisa jauh? Lah, ini saya mau review salah satu router atau access point yang lagi banyak dipakai teman-teman yang main wifi voucheran. Ini pasti teman-teman yang main sudah tahu ya. Selain itu, access point ini juga punya fitur anti colong wifi, Pak. Cocok untuk teman-teman yang wifi-nya disebarin orang-orang pakai QR code kayak gini. Langsung saja, ini dia Kudi Outdoor AP 3000. Outdoor AP3000 ini mempunyai spesifikasi yang lebih powerful dari seri indoor yang sebelumnya ya. Dia dibekali dengan dual core prosesor dengan kecepatan 1,3 GHz. Internal memorinya dia sudah 128 MB, RAM-nya 256 MB DDR3, dan dia sudah Wi-Fi 6 atau 802.11b GNAC AX ya, kecepatan yang bisa didistribusikan. Klaimnya Kudi bisa sampai 2400 megabit per second. Terus karena ini access point outdoor juga, dia juga dilengkapi dengan 6K Phase Shield Protection, Pak. Perlu dicatat, ini adalah keamanan untuk sirkuit yang dirancang melindungi perangkat dari lonjakan listrik mendadak atau voltage tinggi ya, sebesar 6000 volt. Proteksi 6 kVA ini, Pak, ya, itu dirancang untuk lonjakan induksi, bukan hantaman petir yang langsung atau direct strike. Jadi kalau misalkan perangkat antenanya terkena petir secara langsung, perlindungan internal seperti itu tidak akan cukup ya. Ada SOP yang perlu kita pakai. Yang saya suka dari ketika membeli Kudi AP3000 ini, dia itu sangat lengkap di paket pembeliannya, Pak. Jadi kita akan dapat akses pointnya, antenanya, adaptor PoE-nya, dan kabel Ethernet-nya. Wes tinggal pancal pokoknya. Untuk masang antenanya gampang ya. Jadi dia punya 2 buah antena MIMO dengan konektor RPSMA yang tinggal kita puter-puter saja. Oh ya, saya mau mendemonstrasikan beberapa instalasi. Pertama adalah memperluas WiFi. Anda punya WiFi di rumah dan di area tertentu, khususnya outdoor, tidak tercover, kita tarik kabel Ethernet saja, kasih Kudi AP3000. Gambarannya seperti ini. Gas. Kita langsung instalasi. Pertama, pastikan Ethernet pada router ISP kita mengalirkan internet ya. Tancapkan kabel Ethernetnya ke adapter PoE pada jalur LAN-nya. Lalu pada jalur PoE-nya kita kasih Ethernet lagi. Ini sepanjang yang kalian mau ke access point Kudinya. Lalu colokkan ke listrik dan siap untuk kita konfigurasi. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi si Kudi AP Outdoor 3000-nya ya. Untuk mengkonfigurasi paling mudah kita menggunakan perangkat handphone ya, bisa Android atau iOS. Teman-teman tinggal download aplikasi namanya Kudi, CUDY, di Play Store atau di App Store ya. Sama seperti semua router Kudi, konfigurasinya sama seperti di video ini. Di sini saya sudah download aplikasi Kudinya. Nah, kita tinggal sambungkan SSID WiFi-nya ke SSID yang dipancarkan oleh si AP Outdoor 3000 ini. Di sini dia memancarkan WiFi namanya Kudi Outdoor. Ada 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Bisa pilih yang mana aja terserah. Di router modern, ketika kita konfigurasi pertama, nama SSID-nya selalu tidak ada passwordnya. Nah, ini yang saya suka ya. Saya tersambung ke 2,4 GHz-nya. Di sini terhubung. Sekarang kita tinggal buka app Kudinya tadi. Nah, ini ketika teman-teman membuka pertama aplikasi Kudi, teman-teman disuruh login atau membuat akun Kudi lah, itu bisa mendaftar ya. Dan di sini kalau sudah mendaftar, login, kita akan mendapatkan halaman dashboardnya seperti ini. Akan langsung terbaca, nggak sulit Pak, langsung terbaca perangkat Kudinya. Dan di sini sudah ada AP3000 Outdoor. Kita klik saja. Nah, ini untuk pertama-tama kita disuruh membuat kode kata sandi administrator. Contoh, admin 12345 ini wilayah ya. Terserah sesuai keinginan. Saya konfirmasi. Nah, si Kudi AP Outdoor 3000 ini dia memiliki beberapa mode, dan modenya ini termasuk lengkap untuk sebuah access point. Ini semi router sih sepertinya. Beda dari mode router nirkabel, titik akses nirkabel, extender, WISP, dan juga klien. Kalau misalkan teman-teman nggak paham mode-mode ini, bisa tonton video mode-mode dalam router di video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan lengkap perbedaannya apa. Nah, di sini saya coba titik akses nirkabel saja ya. Kita berikutnya. Nah, ini kita disuruh memastikan apakah kabel Ethernetnya sudah tersambung ke router ISP-nya. Ini sudah tersambung ke router ISP-nya. Di sini kita disuruh mengkonfigurasi untuk sandi WiFi-nya. Terserah ya. Misalkan di sini Nanang MRK.
Ini juga Nanang MRK. Seperti ini. Berikutnya, nah di sini sudah ada konfigurasinya, kita tinggal terapkan ya. Kita tunggu. Oke, ini sudah. Kita tinggal sambungkan saja. Passwordnya tadi Nanang MRK. Seperti ini kita sambungkan. Oke. Sudah terhubung, kita buka aplikasi Kudi-nya lagi. Nah, di sini perangkat kita sudah terbaca, kita tinggal klik. Nah, di sini kita bisa melakukan semua konfigurasi yang kita mau. Dari mulai menjadikan Wi-Fi-nya menjadi Smart Connect, nama SSID-nya akan disamakan di 2,4 atau di 5 GHz-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, ini kan kalau misalkan kita buka Wi-Fi, ada 2 SSID atau 2 nama Wi-Fi, Kudi Outdoor dan Kudi Outdoor 5G. Kalau mau kita samakan ya, kita tinggal nyalakan fitur Smart Connect ini. Nah, nanti dia akan satu SSID itu bisa frekuensi 2,4 atau 5 GHz tergantung pembacaan dari access point ke perangkat-perangkat kita. Saya lebih suka itu, karena disitulah kita akan melihat sepintar apa routernya memilah ya di Smart Connect ini. Oke, setelah kita masuk seperti ini, nah perlu teman-teman tahu bahwa Kudi ini dia juga bisa kita konfigurasi by cloud. Tetapi tidak kompleks-kompleks banget. Konfigurasi dari cloud itu teman-teman bisa meremote atau mengkonfigurasi si Kudi ini dari manapun Anda berada, tidak perlu harus tersambung ke SSID-nya si Kudi Outdoor ini. Saya contohkan ya, di sini saya akan coba ikat Kudi-nya ke account saya di app Kudi. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman tinggal ke titik garis 3 ini di pojok kanan, ya. Di sini saya klik ikat akun Kudi. Silakan teman-teman ikat saja akun Kudi-nya. Nanti dia akan otomatis mengikat perangkat kita ke akun Kudi yang sudah kita registrasi. Nah, ini dia sudah lepaskan ikatan akun Kudi, artinya dia sudah terbinding atau terikat di akun Kudi kita. Dengan ini kita bisa meremote atau mengkonfigurasi, memonitoring si perangkat router atau access point Kudi AP Outdoor 3000 ini dari manapun kita berada dan tidak harus tersambung ke Wi-Fi-nya. Saya coba matikan Wi-Fi-nya ya di sini. Kita keluar dulu dari app Kudi-nya. Oke, ini saya sudah keluar, sudah pakai jaringan 4G, teman-teman bisa lihat. Dan di sini saya punya AP3000 Outdoor Mesh. Ada tandanya awan, artinya dia terbinding ke account saya. Jadi saya tinggal klik, ini bisa kita konfigurasi dari manapun tanpa harus tersambung ke Wi-Fi-nya. Ini poin plusnya. Nah, sekarang kita akan uji performa dari si Kudi AP Outdoor 3000 ini. Gas. Oke teman-teman, ini sudah dikonfigurasi. Sekarang saya mau coba apa dulu ya? Speed test dulu kali ya pertama ya. Di sini saya coba speed test. Kita coba mulai speed testnya, teman-teman. Di speed testnya bisa sampai 500-600 Mbps ya. Ini speed test UCLA. Nanti kita coba di server lokal apakah bisa lebih dari itu. Teman-teman bisa lihat real time speednya di sini di atas HP saya ini. Oke, ini kita mendapatkan kecepatan unduhnya 629 Mbps dan kecepatan unggahnya 612 Mbps. Sekali lagi. Oke, kita coba speed test. Sama ya, konsisten, pingnya 4 millisecond di sini. Jitternya cuma 1 millisecond. Ya, di 600-an Mbps lah, 650-an Mbps untuk speed test UCLA-nya ya, teman-teman. Dan real time speed downloadnya bisa sampai 100 MB per second. Kenceng sekali si Kudi ini karena dia sudah Wi-Fi 6 ya, AX. Jadi kalau misalkan kita coba di sini, saya sudah tetap terhubung ke Kudi Outdoor. Saya akan coba speed test lokal dengan server speed test saya. Di sini saya punya open speed test. IP-nya itu saya coba start. Kecepatan internetnya bisa sampai berapa? Wow, hampir 1 G ya Pak ya. Hampir 1000 Mbps ini dia turun, tapi di sekitar 800-an lah, 942 Mbps ini downloadnya. Kenceng juga ya. Dan ini untuk uploadnya bisa sampai 800 juga Pak. Kenceng sekali. Mantap ya performa speed test dari Kudi Outdoor AP3000 ini. Oke, teman-teman, sebelum kita uji daya pancarannya, di sini saya mau coba fitur penting yang mungkin teman-teman cari juga. Ini salah satu fitur penting. Jadi kalau misalkan teman-teman punya HP Android atau iOS sekarang, dia punya fitur yang namanya kita bisa terhubung langsung secara cepat ke Wi-Fi melalui kode QR. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mau share Wi-Fi-nya, dia tidak tahu passwordnya seperti apa, tinggal ke pengaturan ini, tinggal di-scan, nanti dia akan men-scanning QR code-nya dan langsung terhubung secara otomatis seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini adalah fitur bawaan dari Android ya, bukan fitur dari access point-nya. Jadi Android 11 ke atas itu dia menyertakan fitur Smart atau Quick Connect Wi-Fi seperti ini. Jadi ini tidak bisa kita antisipasi sebenarnya. Jadi kita harus punya
router lagi yang dia memiliki konfigurasi atau fitur yang lebih mumpuni daripada router ISP-nya. Salah satunya ada Kudi ini. Dia punya satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk memblokir atau mencegah supaya WiFi kita tidak bisa di smart connect atau bagikan kode QR WiFi seperti yang saya demonstrasikan tadi. Nama fiturnya namanya Captive Portal. Nah, untuk melakukan konfigurasi kompleksnya, Anda tidak bisa konfigurasi dari aplikasi Kudinya ini karena ini adalah pengaturan cepat aja yang tersedia. Semoga nanti aplikasinya diupdate jadi kita bisa mengontrol semuanya by app-nya ini. Di sini kita bisa masuk ke IP address-nya, dan untuk Kudi AP3000 ini sedang saya jalankan dengan mode access point. Jadi dia tidak mendistribusikan IP address sendiri, tetapi IP address-nya adalah ikut router ISP saya. Nah, di sini ketahuan langsung di aplikasinya. Nanti teman-teman bisa jadi akan mendapatkan angka yang berbeda. Di sini saya mendapatkan 192.168.123.199. Karena ini mode access point, kita bisa akses di browser kita. Tinggal ketik aja 192.168.123.199. Ini IP address yang kita dapat. Nah, ini langsung muncul halaman konfigurasinya. Kita tinggal masukkan password yang tadi kita setup di awal-awal. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Dan sekarang saya akan coba menghidupkan fitur untuk mencegah supaya WiFi kita tidak bisa di-share. Caranya seperti apa? Caranya gampang sekali, Pak. Bahkan kita tidak usah memberikan password untuk WiFi-nya, nanti dia bisa. Jadi saya matikan dulu WiFi-nya, WPA-PSK-nya. Teman-teman bisa ke wireless dulu. Di sini saya modifikasi. Untuk enkripsinya, saya pilih no encryption, kemudian save and apply. Ini saya biarkan dulu. Jadi nanti ketika kita terhubung ke access point-nya Kudi, dia tidak minta password ya, seperti ini. Coba, nah ini Kudi outdoor, ini dia langsung terhubung tanpa password, tidak ada tombol gemboknya. Nah, di sini untuk mematahkan QR code, nah kalau seperti ini kan kita tidak bisa QR code kan nanti. Untuk memberikan proteksi, kita bisa manfaatkan fiturnya Kudi namanya Captive Portal. Teman-teman tinggal pergi ke setting di bawah. Kemudian ada Captive Portal. Silakan di-enablekan Captive Portalnya dan kemudian pilih interface-nya. Di sini kan tadi sudah ada SSID yang kita buat, Kudi Outdoor namanya. Authentication type-nya di sini teman-teman bisa pilih ada local password dan ada external password. Local password ini untuk password yang kita tentukan ya. Jadi misalkan Anda mau kombinasi password seperti apa bisa, atau external portal. Di sini seperti WiFi voucheran. Tetapi Kudi ini tidak bisa standalone portal. Artinya Anda butuh server radius yang kita buat ya. Dan di sini nanti coba saya akan demonstrasikan di video yang lain khusus untuk server-serveran radius seperti ini. Tapi kita bisa manfaatkan yang namanya local password karena kita hanya ingin memproteksi supaya WiFi kita tidak bisa di QR. Caranya di sini kita pilih local password. Misalkan saya kasih password 123456789. Begini ya, ini passwordnya. Nah ini kan setiap 8 jam nanti Anda akan dilempar ya Pak ya. Paling lama 100 jam yang bisa kita pakai. Ini Kudi harusnya diberikan authentication timeout yang lain sih. Hour atau no timeout juga bisa supaya fitur ini bisa berfungsi maksimal. Itu catatan ya. Di sini saya maksimalkan aja 100 jam. Kemudian teman-teman bisa custom sebenarnya. Logonya mau seperti apa, background picture-nya seperti apa. Tapi di sini kita lihat default-nya sebagus apa. Kita save and apply aja. Jadi ini udah default bawaan Kudinya. Waiting for change to be apply. Oke ya. Sekarang sudah ter-apply. Saya mau nyalakan coba WiFi-nya, teman-teman. Di sini saya masuk ke Kudi Outdoor. Nah, ada perintah masuk ke jaringan seperti ini. Nah, jadi passwordnya tidak kita masukkan ketika di pengaturan WiFi ini, tetapi dia akan muncul Captive Portal. Ini tidak bisa internet ya. Jadi saya coba buka YouTube. Nah, ini tidak bisa buka. Dia cuma muter-muter aja seperti ini karena internetnya diblok oleh si Kudi ini melalui Captive Portal. Passwordnya tadi 123456789. Ini ya. Saya login. Sukses. Kita coba tunggu sebentar, nanti dia akan otomatis. Nah, terhubung. Sekarang internetnya sudah ada, Pak. Nah, tuh. Oke. Internetnya sudah ada. Speed testnya sudah bisa berjalan. Ini bisa kita speed test. Oke. Berjalan dengan sempurna. Dan sekarang saya coba untuk scan WiFi-nya ya. Oke. Di sini kita coba scan apakah bisa. Oke. Dan dia langsung tersambung ke Kudi. Tetapi dia tidak akan bisa karena ketika dia meng-QR, otomatis akan masuk ke portal
Kudi seperti ini. Jadi dia sudah diblok ya. Kalau tidak memasukkan password, tidak akan bisa terbuka internetnya. Saya akan coba di sini buka YouTube. Oh, tidak bisa ya. Hanya akan muncul seperti ini saja. Jadi internetnya akan diblok. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji si Kudi AP3000-nya. AP3000 outdoor ya. Kita akan uji di outdoor sesuai namanya. Nanti kita akan melakukan uji empiris seperti biasanya. Nanti kita akan coba nyalakan si Kudinya, kita taruh di tiang ya kan. Langsung kita directkan ke HP kita dan kita coba lihat performanya seperti apa. Nanti kita ukur jaraknya dengan menggunakan meteran supaya kita tahu persis. Jadi teman-teman bisa punya bayangan kira-kira kalau membeli access point AP3000 outdoor dari Kudi ini cocok nggak untuk kebutuhan teman-teman di rumah. Nah ini sekarang kita akan coba nyalakan di atas gas. Oke teman-teman, ini Kudi AP3000-nya sudah nyala. Kalau dia nyala ada LED indikator hijaunya seperti ini. Nanti kita coba taruh di tiang ini ya. Kita coba gak usah tinggi-tinggi rek. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba uji Kudi AP3000 outdoor-nya. Sudah taruh di sana. Oke ya, sudah terinstalasi. Nah, ini dia access point Kudi outdoor ya. Di sini saya coba speed test. Ini speed testnya kita mendapatkan speed test 80-80an MB ya. 74 MB karena memang di sini bandwidthnya saya limitasi. It's okay, nggak ada masalah. Yang penting bandwidthnya tertransmisi dengan baik. Nah sekarang saya akan coba buka aplikasi network sinyal untuk memonitoring. Nah di sini di jarak kurang lebih 5 meter kita mendapatkan sinyal strength minus 34 dB. Sekarang saya akan jalan coba beberapa puluh meter atau ratusan meter. Apakah sinyal strength-nya akan berkurang? Kita coba ya, jalan. 51 meter teman-teman, dari access point kita masih mendapatkan minus 59 dB, minus 55 dB. Access point-nya juga masih terlihat. Dan kita coba apakah internet masih berjalan dengan bagus. Tak speed test ya. Ini di jarak 50 meter. Oh masih 70 lebih Pak, masih bagus ini. Sangat-sangat bagus. Tapi ini kondisinya line of sight, artinya saya bisa melihat access point-nya di sana. Saya mau coba lagi teruskan santai. 89 meter teman-teman. Kita coba lihat network sinyalnya. Sinyal strength masih minus 64 dB. Ini kondisi sudah saya tidak bisa melihat akses poinnya ya. Akses poinnya bening biru. Ya sudah tidak terlihat, tapi sinyal strength-nya masih cukup bagus. Ini kita coba tes speed-nya lagi. Apakah speed-nya masih oke? Ini sebenarnya mau teruskan tapi ono kajetan Pak nih Pak. 70 MB. Ngeri. Berarti ini transmisinya cukup bagus karena dia bisa mentransmisikan bandwidth di jarak 90 meter, Pak. 10 meter lagi 100 meter, dan saya yakin kalau saya jalan 10 meter lagi ke sana, ini bandwidthnya juga masih tertransmisi dengan baik seperti ini. Jadi mantap, Kudi AP Outdoor 3000-nya. Jos. Oke teman-teman, itu dia pengujian kita ke access point Kudi AP Outdoor 3000-nya. Dan hasilnya cukup jauh ya ternyata. Saya tidak menyangka bahwa dia bisa menerjang jarak 90 meter dan strength sinyalnya masih sangat bagus. Itu kalau kita lanjutkan ratusan meter dalam kondisi line of sight, apalagi kita tinggal di daerah yang sinyal wifi-nya nggak crowded, saya yakin dia bisa menembus ratusan meter Pak. Dan itu langsung direct ke HP, transmisi bandwidth-nya sangat bagus sekali. Jadi ada beberapa access point yang dia karakteristiknya kita akan dapat sinyal full, tetapi nanti bandwidth-nya tidak tertransmisi dengan baik. Kalau si Kudi AP Outdoor 3000 ini dia masih bisa mentransmisikan wifi dengan sangat baik ya. Ini cocok sekali loh teman-teman kalau misalkan punya wifi voucheran, mau cari access point outdoor yang langsung direct ke HP, Kudi AP Outdoor 3000 ini bisa jadi pilihan Anda karena ini dia mudah sekali dikoneksikan dan konfigurasinya sangat mudah, apalagi dia bisa kita sambungkan ke cloud. Saja, terima kasih sudah menonton. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.